Warga kembali suarakan aspirasinya ke pemerintah Kota Banjarmasin. One Habar indeks standar pencemaran udara di Banjarmasin masih terbilang aman. Pemirsa, jangan kemana-mana karena setelah pesan-pesan berikut ini kami akan hadir kembali. Tetap di Habar Prima. Ya, itu namanya tiang waktu. Ada lagi Pak yang bersejarah dilihat. Berarti umurnya itu hampir lebih ratusan tahun umurnya. Saksikan Khasanah Budaya setiap hari Jumat pukul 7 malam dan Minggu pukul 1 siang hanya di Prima TV. Nah Nang, sekarang kita sudah berada di Masjid Nahdlatul Salam, tepatnya di lantai 2. Nah Nang, kabar selanjutnya datang dari mana nih? Nah, ini datang dari PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Banjarmasin menambah fasilitas 4 unit kontainer kren untuk memperkuat peralatan bongkar muat di terminal Bandar Masih. Yang kada ingat untuk menyaksikan Habar Prima sepekan saben hari Ahad hanya di Prima TV. Bundaran kayu tangi yang sudah lawas kada berfungsi kini bila malam hari terlihat berbeda. Harga kita variasi tergantung bahan, dari yang 100.000 sampai ada yang sampai 500.000. Nah, bisa Prima TV dan ini adalah sekali lagi adalah usaha yang sudah mulai hilang. Siakan terus Habar Prima saban harinya hanya di Prima TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-493. Jadikan Kota Banjarmasin kota pariwisata sungai dengan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Banjarmasin mengucapkan selamat hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-493 dengan tema Banjarmasin Kota Pariwisata Sungai dengan wirausaha baru yang kreatif dan inovatif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banjarmasin bisa! Pemirsa, terima kasih pian masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Pemuda Islam Kalimantan Selatan bersama Forpeban Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Banjarmasin, Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Dalam orasinya, ada 3 poin yang disampaikan, yaitu perda sungai yang justru salawas ini dilalaikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Pemuda Islam Kalimantan Selatan bersama Forpeban Kalimantan Selatan menyampaikan aspirasi di depan Balai Kota Banjarmasin Jalan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Kedatangan mereka disambut Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Banjarmasin Ahmad Norjaya, besokan Senin 23 September 2019. Dalam orasinya ada 3 poin yang disampaikan, yaitu perda sungai yang justru salawas ini dilalaikan oleh pemerintah Kota Banjarmasin karena masih berdirinya bangunan yang berada di kawasan bantaran sungai
Sungai Jalan Pangeran Antasari, dibangunnya bangunan sebuah kafe di dekat jembatan di kawasan Jalan Belitung Darat Banjarmasin Barat, serta digusurnya sebuah sekolah dasar yang berada di kawasan Jalan Ayani Banjarmasin Tengah, dan kemudian dijadikan perluasan parkir di salah satu mal di Banjarmasin. Kota Banjarmasin itu dua bangunannya permasalahan perda sungai. Yang kemarin juga sudah kami sampaikan dengan Wakil Wali Kota, bahkan Sekda, adanya tebang pilih dalam permasalahan pembersihan, terutama sekali siring-siring yang ditempati oleh masyarakat, karena jelas itu menurut peraturan daerah apabila diperlukan oleh pemerintah maka bisa dibongkar, diambil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kami mengerti masalah itu, tetapi yang sangat-sangat kita lihat dengan nyata, sudah kami sampaikan beberapa kali, ada bangunan-bangunan yang dimiliki oleh warga negara keturunan yang tidak pernah dibongkar sampai saat ini. Inilah yang sangat-sangat kita lihat dan tidak jelas bahwa ada tebang pilih dalam permasalahan penerapan perda sungai. Ketua Forpeban Kalimantan Selatan Dinjaya, Wahyritakuni Prima TV memadahkan, 3 poin tersebut sudah berulang kali disampaikan kepada pemerintah Kota Banjarmasin, namun hingga wayah ini belum ada tanggapan. Dinjaya berharap pemerintah bisa cepat tanggap dan tegas dalam mengatasi pelanggaran perda demi keadilan dan kesejahteraan warga Kota Seribu Sungai. Menurut Dinjaya, selawas ini pemerintah hanya bisa melakukan penggusuran bangunan warga untuk kepentingan pemerintah semata, walaupun sebagian warga yang memiliki sertifikat tanah nang legal. Baik itu milik jenderal. Di kantor wali kota yang pertama kita menyampaikan masalah perda sungai, yang mana ada beberapa bangunan yang sampai saat ini masih berdiri dan belum dibongkar. Nah, ini yang sampai saat ini belum ada realisasi pembongkaran masalah tersebut, karena jelas itu jelas itu melanggar perda sungai. Bertahun-tahun kita menyampaikan ini, namun sampai saat ini belum ada tindakan dari pihak wali kota. Sementara itu, Ketua Pemuda Islam Kalimantan Selatan Muhammad Hasan mengharapkan pemerintah harus memberikan keadilan bagi warga Kota Seribu Sungai ini. Nangkaya beberapa bangunan kios yang justru sengaja berdiri di kawasan terminal taksi di kawasan Pangeran Antasari Banjarmasin Tengah, yang jelas-jelas telah melanggar hukum. Pelanggaran pertama yang telah dilakukan oleh Dishub ujar Muhammad Hasan, yaitu penyalahgunaan wewenang membangun bangunan. Muhammad Hasan meminta pemerintah Kota Banjarmasin bisa bersikap tegas dengan adanya kios ilegal yang dibangun di kawasan terminal tersebut. Pihaknya, ujar Muhammad Hasan, akan mengajukan pelaporan pidana kepada Kejari Banjarmasin. Kalau masalah bangunan di terminal itu jelas-jelas itu melanggar hukum. Yang pertama, penyalahgunaan wewenang oleh salah satu oknum Kadishub, yang mana kemarin kesepakatan Dewan Kota bahwa itu pertama tidak punya izin bangunan tersebut. Yang kedua, pembangunan itu memakai uang pemeliharaan gedung OPTD. Kita minta sesegeranya wali kota menindaklanjuti ini, segera bongkar itu. Ini masalah pidana ya, karena salah peruntukan kan nggak boleh. Jadi kalau salah peruntukan itu ranahnya Kejari.
Kabut asap yang menyelimuti Banjarmasin dan sekitarnya dalam beberapa hari kadang sampai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Berdasarkan data yang diperoleh dari seluruh puskesmas di Banjarmasin, belum ada peningkatan ISPA secara signifikan dan masih dalam standar normal. Berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran pun masih normal dan kadang membahayakan. Kabut asap yang menyelimuti Banjarmasin dan sekitarnya dalam beberapa hari kada sampai mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Bahkan kabut asap akibat kebakaran hutan wan lahan ini kada sampai mengganggu pandangan wan kada menghambat lalu lintas kendaraan. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin Mahli Riyadi, yang ditakuni Prima TV besukan Selasa 17 September 2019 menyatakan, berdasarkan pantauan indeks standar pencemaran udara yang diterima dinasnya, masih dalam batas ambang wajar wan normal juga kada membahayakan. Walaupun demikian, untuk mengatasi situasi pencemaran asap yang masih terkategori kada berbahaya, maka Mahli Riyadi menghimbau warga yang beraktivitas di luar rumah untuk menggunakan masker, perbanyak minum banyu putih minimal 18 kali dalam sehari, karena pengaruh dari ketebalan pencemaran udara mengakibatkan terjadinya parangitis atau peradangan pada tenggorokan. Mahli Riyadi pun mengingatkan warga untuk saban hari memakan buah yang berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh, selain berolahraga secara teratur. Karena buah sangat penting untuk suplemen